Gempa bumi dengan magnitudo 6,2 yang mengguncang Sulawesi Barat sebagai gempa dengan kekuatan di kerak dangkal atau shallow crustal earthquake. Namun hasil monitoring dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan fenomena tak biasa karena gempa dinilai miskin gempa susulan. Apa penyebabnya? Apa pula dampaknya? Laporan utama hadir dengan tajuk Gempa Sulbar. Apa pemicunya? Gempa bumi dengan magnitudo 6,2 yang mengguncang Sulawesi Barat bukan hanya merenggut nyawa, namun juga menghancurkan bangunan dan fasilitas publik. Sementara ribuan orang lainnya harus mengungsi akibat gempa bumi. Gempa bumi juga menghancurkan kantor gubernur, pusat perbelanjaan, hingga rumah sakit dan fasilitas publik lainnya. Gempa yang berpusat di Majene itu disebut sebagai gempa bumi dengan kekuatan di kerak dangkal atau shallow crustal earthquake. Namun, hasil monitoring dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menunjukkan gempa bumi di Sulawesi Barat miskin gempa susulan. Padahal, lazimnya terjadi gempa bumi susulan yang cukup banyak sesuai dengan kekuatan gempanya. Lalu mengapa fenomena ini disebut tak biasa terjadi? Apa penyebabnya? Mestinya sudah banyak tercatat gempa susulan. Seperti halnya gempa-gempa di tempat lain, pada hari kedua, 3, 4, 5 itu sudah mendekati 100 kali gempa susulan, bahkan bisa lebih. Nah, ini yang disebut sebagai gempa Mamuju dan Majene itu tidak lazim. Nah, tampaknya ini berhubungan dengan sumber gempanya. Jadi dari sumbernya itu tidak terlalu besar ya, tapi dia sanggup meradiasikan energi yang sangat besar sehingga energi itu seperti rilis dengan sempurna, sehingga dengan gempa susulan yang sedikit ini merupakan cerminan bahwa diduga kuat energi dari sumber gempa tersebut sudah terdisipasi, artinya sudah banyak yang hilang. Gempa itu memancarkan radiasi gelombang frekuensi high frekuensi ya, dan itu menimbulkan dampak guncangan yang besar. Ini ciri-ciri gempa yang memiliki nilai stress drop yang tinggi, dan wajar jika energi itu banyak yang habis dalam waktu singkat, hanya sekitar 4 detik saja itu, dan akhirnya dampaknya apa? Gempa susulannya minim, dan harapan kita ini pertanda yang baik. Lalu, apa sebenarnya yang membedakan gempa di Sulawesi Barat dengan gempa lainnya yang pernah terjadi sebelumnya? Apakah memiliki epicentrum gempa yang sama? Gempa bumi kedua merusak yang terjadi di Indonesia, di mana sebelumnya gempa merusak pertama terjadi di daerah Morowali. Kedua gempa bumi ini sama-sama diakibatkan oleh sesar aktif yang terletak di darat. Nah, mengenai fenomena gempa bumi susulan dari kejadian gempa bumi Majene ini yang dianggap mungkin jumlahnya tidak sebanyak seperti yang diharapkan, menurut saya kemungkinan salah satunya adalah bahwa batuan yang terdapat di sekitar lokasi pusat gempa bumi Majene ini itu relatif lebih keras. Jadi posisi epicenter atau lokasi pusat gempa bumi itu tidak berada di batuan-batuan yang lunak ataupun endapan kuarter. Jadi menurut peta geologi dari Badan Geologi bahwa lokasi pusat gempa bumi itu terletak pada batuan yang berumur tersier yang merupakan batuan gunung api tua. Mungkin karena batuan ini yang sifatnya lebih keras dibanding dengan endapan aluvial yang merupakan endapan kuarter yang sifatnya lepas, kemudian materialnya belum kompak,
kemungkinan bisa mereduksi atau meredam guncangan dari yang terjadi akibat kejadian gempa bumi ini. Suatu kejadian gempa bumi itu umumnya merupakan kejadian yang independen, dalam artian dia merupakan sumber gempa tersendiri. Adapun kalau dikaitkan dengan apakah kejadian gempa ini berkaitan dengan kaitan gempa bumi lain ataupun erupsi gunung api, ini tentu saja tidak. Hanya perlu diingat bahwa suatu kejadian gempa bumi dengan kekuatan yang cukup besar itu dia mampu untuk meningkatkan status aktivitas suatu gunung api. Tapi ingat, tidak selalu. Biasanya hal ini akan terjadi apabila pada kondisi gunung api itu statusnya di atas normal. Seperti mungkin kalau kita ingat bahwa kejadian gempa bumi di Jogja tahun 2006 ini memicu aktivitas peningkatan Gunung Merapi. Namun kejadian gempa bumi besar yang terjadi di Aceh dan Sumatera Utara tahun 2004 itu tidak memicu aktivitas kenaikan status gunung api. Fenomena bencana alam termasuk gempa bumi memang ranah yang sulit diprediksi dan membutuhkan kajian lebih dalam. Namun, apa yang harusnya bisa dilakukan warga, terutama yang tinggal di titik rawan gempa, agar bersiap menghadapi guncangan gempa? Perlu ada persiapan terkait dengan tempat evakuasi di daerah yang tanah lapang, yang tidak ada bangunan tinggi, yang tidak ada jalur listrik, itu bisa menjadi tempat evakuasi. Kemudian perlu melakukan edukasi bagaimana evakuasi. Kemudian selain evakuasi juga perlu ada pelatihan juga. Jadi masyarakat di sana benar-benar tidak awam dengan hal-hal yang berhubungan dengan gempa bumi. Dasar ilmu gempa bumi tahu, bagaimana mitigasinya juga tahu. Jadi memang harus ada melek mitigasi atau literasinya cukup memahami gempa dan mitigasinya.